Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lur, selamat datang di channel aku, channel Rizky Limbah Jaya, channel yang membahas tentang pemanfaatan limbah dan bisnis rongsok. Di video kali ini, aku akan memberikan informasi tentang pemanfaatan limbah trim bekas dan batok kelapa. Seperti apa sih videonya? Terus tonton video ini sampai habis. Wis ora usah kesuwen, langsung bae tonton bae videone. Cikidot. Nah, di video kali ini aku akan ngobrol-ngobrol santai bersama para pengusaha ini. Boleh ya? Kita kenalin satu persatu. Ini dari Mas siapa? Rifki. Ini Mas Gian siapa? Wawang. Gian Wawang. Ini siapa? Bayu. Mas Bayu. Ya. Aku akan di sini tanya-tanya sedikit, boleh ya? Ngobrol-ngobrol santai sedikit boleh. Boleh. Awalnya ini siapa ini yang mau jawab dulu? Wawang. Mas Wawang. Awalnya terinspirasi dari siapa sih Mas? Bisanya Mas Wawang itu membuat alat pembakaran batok kelapa, arang batok kelapa ini dari siapa? Inspirasinya dan tujuannya Mas Wawang itu supaya apa dan untuk apa? Begitu. Kalau inspirasi dari ya lihat-lihat potensi penjualan arang batok itu cukup menjanjikan. Cukup menjanjikan. Oke. Ya. Dan kemudian tujuannya untuk apa sih Mas? Tujuannya memanfaatkan barang sampah menjadi berkah, seperti contohnya batok kelapa. Yang dibuat. Karena di Cilacap itu produksi batok kelapa itu lumayan banyak dan diminati beberapa daerah di seluruh Indonesia. Oke. Dan ini pertanyaan yang berikutnya, kenapa sih lebih milih Dream bekas untuk jadi alat ini dan apa alasannya? Mungkin dari siapa ini yang mau jawab? Mas Reski atau Mas Wawang? Saya. Oh, Mas Reski. Karena untuk penggunaan Dream itu, Dream kan limbah. Oke. Limbah bisa dimanfaatkan daripada menumpuk di gudang atau apa, kita manfaatin, juga harganya lebih ekonomis daripada gunain baja atau plat-plat yang baru gitu. Oke. Dan pada saat pembuatannya ini Mas Reski maupun Mas Wawang apakah meminta bantuan atau dibuat sendiri atau gimana Mas? Alhamdulillah saya punya saudara tukang las itu. Iya. Dia punya bengkel las. Oke. Saya jadinya hubungin dia untuk membuat atau membantu bikin alat pembakaran batok menggunakan Dream. Oke, dan itu nama bengkelnya apa dan mungkin ada nggak sih narasumbernya di sini gitu? Oh, ada, nama bengkelnya itu Aksan Teknik. Yang punya itu Mas Bayu. Oke, Ya, gimana? boleh ya Mas Bayu ya? Oh, tanya-tanya sedikit boleh. ya. Ini gimana sih proses pembuatannya? Ini gimana sih proses pembuatannya? Jadi proses pembuatannya itu dari hari kemarin ya, Jumat. Ya Mas Kamis. Wawang. Kamis ya. Kamis. Kamis ya. Jadi Mas Wawang di sini pesen 5 drum. 5 drum pembuatan untuk pengolahan limbah batok kelapa. Lah, yang jadi baru 1. Nah, hari ini langsung di trial error. Nah, dan ini saya di request sama Mas Wawang sama Mas Rifki, Mas bikin gimana biar ekonomis. Terus Mas Rifkinya udah pakai Dream aja kan gitu kan. Ya udah, oke, saya konsep. Nah, maunya gimana Mas? Oh kayak gini dan speknya pakai Dream. Di dalamnya itu ada pipa dan ada holo. Nah, mekanismenya ya nanti kita jelasin lah gimana. Yang jelas saya bikin ini target cuma 3 hari, 3 hari selesai. Nah, ini baru 1 hari 1 Dream selesai. Gitu Mas. Oh, gitu ya. Dan Ya. ada nggak sih kesulitannya gitu dalam membuat? Oh. Itu Ya. Ada nggak sih? Kesulitannya sih nggak ada sih Mas, alhamdulillah lancar jaya. Lancar jaya, Iya, ya. alhamdulillah.
Nah, ini pertanyaan yang selanjutnya. Ini mungkin Mas Wawang atau Mas Reski yang jawab ya. Ini buat sedulur semua yang ada di luaran sana, kemungkinan nih bisa mau pesen, bisa ya sama Mas Reski sama Mas Wawang? Bisa nih Lur, bisa pesen alat pembakaran arang batok kelapa ini Lur, bisa pesen. Dan nomor yang bisa dihubungin ada Mas? Mungkin nomornya siapa yang bisa dihubungin? Ada. Nomornya ada di bawah ini ya. Nanti langsung aja hubungin. Dan aku juga mempunyai cuplikan ya. Cuplikan apa sih? Cuplikan gimana cara membuat alat pembakaran dari limbah trim bekas. Ini ada videonya, saksikan. Nah, ini kan alatnya dibuat di Asan Teknik ya. Ini mungkin Mas Bayu selain membuat alat pembakaran dari trim bekas ini untuk arang dari batok kelapa, Asan Teknik bisa membuat apa aja sih? Mas Bayu mungkin bisa jelasin biar sedulur di rumah tahu gitu loh. Silahkan Mas Bayu. Ya, jadi gini Mas Rizky. Jadi Asan Teknik itu selain membuat, ini pesanan dari Mas Wawang dan Mas Rizky ya, pemanfaatan limbah dari batok kelapa, kami juga melayani pembuatan seperti kanopi, tralis, baja ringan, dan pembuatan mesin ya. Jadi di sini mesin macam-macam, bisa manufacturing, bisa nanti kita ke perikanan, perkebunan, macam-macam lah mesinnya. Seperti itu Mas. Contohnya mesinnya apa aja sih Mas? Contohnya saja. Contohnya jadi ada project di kita lagi jalan mesin pembuatan pelet ikan. Oke. Pelet ikan ada, terus yang terbaru itu mesin cuci tangan otomatis. Begitu Mas. Oke. Ya. Dan buat para sedulur, ternyata Asan Teknik itu tidak hanya membuat alat pembakaran trim bekas untuk arang batok kelapa ini ya, tapi Asan Teknik itu bisa membuat kanopi, bisa membuat mesin, bisa membuat gerbang dan lain-lain. Dan mungkin Mas Bayu ada nomor yang bisa dihubungin Iya ada Mas. biar sedulur di rumah tahu ya. Bisa hubungin nomor Mas Bayu di bawah ini ya. Dan bisa juga di Facebooknya Mas Bayu, di IG-nya Mas Bayu, di YouTube channelnya Asan Teknik ada juga, nanti ada di bawah ini ya. Dan aku juga mempunyai cuplikan tentang bengkel Asan Teknik. Lihat cuplikannya. Halo Lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya lagi berada di bengkel Asan Teknik, dan ini adalah salah satu karya dari Asan Teknik, contoh karya ya, bukan salah satu ya. Ini adalah contoh karya dari Asan Teknik, mesin cuci tangan otomatis. Ini baru setengah jadi Lur, baru setengah jadi. Kemudian ada lagi, ini sudah jadi, tinggal siap antar. Ini adalah mesin juga, yaitu mesin pembersih sisik ikan ya. Ini seperti ini. Kemudian ini adalah proses pembikinan mesin pelet ya, tapi belum jadi. Dan mungkin buat para sedulur yang penasaran, kepengen tahu apa aja sih koleksi dari Asan Teknik, langsung aja kunjungin YouTube-nya Asan Teknik di Asan Teknik channel Cilacap. Dan demikian tadi Lur
ngobrol-ngobrol santai aku bersama para pengusaha muda ini, dan semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi para sedulur semua untuk bisa mencari rezeki secara halal. Dan jangan pernah sepelekan sesuatu hal yang kecil, karena sesuatu yang besar berawal dari sesuatu yang kecil. Terus semangat dalam mencari rezeki dan dalam pakem yang halal tentunya, Lur. Amin. Dan terus dukung video ini menjadi channel nomor 1 di Indonesia dengan cara subscribe, like, share, and comment pastinya. Aku nantikan ya, Lur. Dan buat para sedulur yang mempunyai kritik dan saran ataupun pertanyaan, dan yang mempunyai kreativitas dari limbah-limbah, langsung aja kirim komentar pertanyaannya di bawah ini ya, Lur. Aku nantikan. Salam pemulung sukses.